Ada satu ungkapan dari Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Ungkapannya adalah ojo nganti kepaten obor. Itu ungkapan yang luar biasa. Apa maksud jangan kepaten obor? Ojo nganti kepaten obor yang dikatakan oleh beliau Maulana Al-Habib Lutfi adalah jangan sampai kita tidak mengerti terhadap sejarah. Ada satu ungkapan dari Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Ungkapannya adalah ojo nganti kepaten obor. Itu ungkapan yang luar biasa dan ungkapan yang penuh dengan filosofis. Maknanya Masya Allah dalam banget. Apa maksud jangan kepaten obor? Ojo nganti kepaten obor yang dikatakan oleh beliau Maulana Al-Habib Lutfi adalah jangan sampai kita tidak mengerti terhadap sejarah. Jangan sampai kita tidak mengerti tentang cerita-cerita perjuangan, cerita-cerita penuh hikmah dari para leluhur-leluhur kita. Duh, ucapan ojo nganti kepaten obor ini kalau kita ambil barokahnya daripada ucapan beliau sungguh luar biasa. Sehingga nantinya kita akan mengambil hikmah apa? Kita akan terus mempelajari tentang sejarah-sejarah para pendahulu. Supaya apa? Kita tidak menganggap adanya Wali Songo ini fiktif. Karena ada orang di YouTube, ya nanti toh kita akan muncul di YouTube juga. Ada ustadz di YouTube yang mengatakan bahwa Wali Songo itu fiktif. Itu artinya bahwa mereka ini adalah orang-orang yang ingin menghilangkan sejarah keislaman yang ada di Indonesia, wabil khusus di tanah Jawa. Lalu siapa yang mengislamkan kita kalau bukan para beliau-beliau itu? Dan ini memang model orang-orang yang ingin menghilangkan kita dari pemahaman sejarah, dari pemahaman budaya. Maka kemudian mereka orang yang sejenis dengan mereka ini ingin menghilangkan budaya kita, ingin menjauhkan budaya kita, ingin menjauhkan dari sejarah-sejarah para pendahulu. Dan ini penting, Mas. Sebab kita misalkan kita di Pekalongan, banyak orang yang ziarah ke makam Syekh Maulana Al-Maghribi. Sebelum Syekh Maulana Al-Maghribi, sebelum kita ke makam Syekh Maulana Al-Maghribi, maka sebelah kanan kita itu ada tulisan Ki Ageng Pekalongan. Setelah kita cek satu persatu, kebanyakan dari para masyarakat Pekalongan ini tidak atau kurang faham dengan cerita atau sejarah daripada Ki Ageng Pekalongan. Kemudian ada lagi Ki Ageng Rogoselo. Setelah kita cek satu persatu, hampir rata-rata banyak orang Pekalongan yang hanya sekedar ziarah tetapi tidak tahu sejarah daripada Ki Ageng Rogoselo. Di atas makam Ki Ageng Rogoselo ada Ki Penatas Angin. Dan setelah kita cek, rata-rata banyak yang tidak paham tentang cerita tersebut. Ada di Bukur makam Dewi Ambaria, Siti Ambaria. Dan ketika kita cek sama, banyak di antara kita masyarakat Pekalongan yang kurang paham tentang sejarah Siti Dewi Ambaria tersebut. Lalu kalau kita ke Wonopringgo ada makam Syekh Abu Bakar bin Yahya Geritan. Itu juga kita tidak tahu menahu atau bahkan hanya sekedar ziarah tetapi tanpa mempelajari sisi perjuangan daripada beliau Al-Habib Abu Bakar bin Yahya. Kemudian kalau kita ke kota, ada makam Sapuro Habib Ali, Habib Ahmad. Kemudian bergeser ke timur sedikit ada mbah kakeknya daripada Maulana Al-Habib Lutfi, ada Habib Hashim. Loh, ini sejarahnya luar biasa. Tetapi kadangkala kita tidak terlalu mempedulikan sejarah tersebut. Maka kemudian sebagai orang tua sesepuh, Maulana Al-Habib Lutfi pesan kepada kita semuanya, generasi muda, wabil khusus wong NU, untuk jangan sampai kepaten obor. Diluruhkan sejarah-sejarah beliau supaya Anda
tidak kehilangan jati diri bangsa Indonesia. Bahwa kita mulai dari dulu pemahaman ulama kita adalah pemahaman ulama ala ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada yang berani memfiktifkan Wali Songo kecuali hanya segelintir orang menganggap bahwa Wali Songo adalah fiktif. Kalau fiktif berarti dongeng, berarti Sunan Kalijogo dongeng, berarti Sunan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati dongeng. Kalau Sunan Gunung Jati dongeng, lalu keturunan-keturunannya adalah keturunan dongeng. Ini bagaimana? Itulah mereka-mereka orang-orang yang sudah kehilangan sejarah. Mereka adalah orang-orang yang menghilangkan, yang ingin menghilangkan jati diri bangsa kita, bangsa Indonesia. Oleh karena itulah setiap peringatan-peringatan yang dilakukan oleh orang-orang NU, kalau bulan Rejab namanya Rejeban, kalau bulan Sya'ban namanya Sya'banan, kalau Ramadan Ramadanan, Syawal namanya apa? Syawalan, Mulud namanya apa? Muludan. Lo ini mengandung banyak hikmah dan mengandung cerita-cerita di mana cerita-cerita ini merupakan sejarah kehidupan, dan ini perlu diceritakan kepada anak turun kita, gitu loh Mas. Mulai saiki sampean coba cari tentang siapa itu Ki Ageng Pekalongan, siapa Syekh Maulana Al-Maghribi, beliau berasal dari mana, kira-kira dulu dari Maghrib itu kan Maroko, dari Maroko ke tanah Jawa, beliau itu pelabuhannya pelabuhan Pekalongan, pelabuhan Cirebon, apa pelabuhan Semarang. Bagaimana bisa beliau kemudian sampai ke Wonobodro yang pada waktu itu naiknya apa, niteh apa, kendaraannya apa, belum ada Pajero, belum ada Innova, naik apa kok bisa sampai ke sana? Apa sebetulnya misi yang dibawa oleh beliau? Lo itu kan luar biasa, sehingga bisa memotivasi kita generasi Islam untuk tidak capek dalam belajar, sebab nanti ketika kita sudah hasil daripada belajar kita apa? Mendakwahkan ilmu-ilmu faham ala ahli sunnah wal jamaah. Beliau jauh loh Kang, dari Al-Maghrib, dari Maroko. Dulu orang Jawa kalau haji itu sekitar 8 bulan dulu, belum ada pesawat. Ketika sudah ada pesawat maka jadi 9 jam. Maroko itu di Afrika, kira-kira berapa jam? Pesawat 22 jam. 22 jam kalau naik pesawat, naik kapal laut itu berapa lama? Lu ini kan perjuangan yang panjang, luar biasa. Ini loh. Mula Masya Allah, luar biasa. Beliau Al-Habib Lutfi mengajak kita untuk selalu belajar dari sejarah-sejarah para pendahulu-pendahulu kita itu.